Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pernahkah kalian merasa sudah berusaha keras, berdoa tanpa henti, tapi rasanya kesuksesan masih jauh dari genggaman? Kalian merasa seperti berjalan di tempat, sementara orang lain melesat maju. Jika iya, kalian tidak sendirian. Banyak dari kita merasakan hal yang sama. Kita bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang kurang dari usahaku? Nah, hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia, sebuah konsep dalam Islam yang seringkali kita lupakan. Padahal inilah kunci pembuka pintu rezeki dan kesuksesan yang sesungguhnya. Ini bukan tentang bekerja lebih keras, tapi tentang bekerja lebih cerdas secara spiritual. Ini adalah sesuatu yang, jika kalian terapkan, insya Allah akan mengubah cara pandang kalian terhadap sukses. Jadi, pastikan tonton sampai habis. Karena ini bisa jadi titik balik dalam hidup kalian. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa definisi sukses menurut kalian? Punya rumah mewah, mobil sport, atau jabatan tinggi? Itu semua tidak salah, itu adalah bagian dari nikmat dunia. Tapi dalam Islam, sukses punya dimensi yang lebih dalam, yaitu keberkahan. Apa gunanya punya harta melimpah tapi hati selalu resah? Apa artinya punya jabatan tinggi tapi keluarga berantakan? Keberkahan adalah ketika sedikit terasa cukup, dan yang banyak membawa manfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Inilah kesuksesan sejati yang kita cari. Dan rahasia untuk meraih keberkahan itu tersembunyi dalam satu kata yang agung, syukur. Ya, syukur. Mungkin kalian berpikir, cuma syukur, aku sudah sering dengar itu. Tunggu dulu. Syukur yang akan kita bahas bukan sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Ini adalah tentang sebuah sistem, syukur, yang aktif. Sebuah gaya hidup yang jika kita jalankan, Allah sendiri yang berjanji akan menambah nikmatnya. Ingat firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sahabatku, ini janji langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari motivator atau pakar bisnis. Janji Allah itu pasti. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita seringkali gagal mengaktifkan janji ini. Mengapa? Karena kita sering salah kaprah dalam bersyukur. Kita menunggu bahagia dulu baru bersyukur, menunggu kaya dulu baru bersyukur, menunggu sukses dulu baru bersyukur. Padahal rumusnya terbalik. Bersyukurlah terlebih dahulu, maka kebahagiaan, kekayaan, dan kesuksesan akan datang menghampiri. Syukur yang benar itu punya 3 pilar. Pertama, syukur dengan hati. Ini adalah level paling dasar, yaitu mengakui dan meyakini dalam hati bahwa setiap nikmat, sekecil apapun itu, datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerja keras kita semata. Ketika kita bisa bangun pagi, itu nikmat dari Allah. Ketika kita bisa bernapas lega, itu nikmat dari Allah. Bahkan, ketika kita minum setetes air pun, itu nikmat dari Allah. Coba deh, mulai sekarang, setiap kali merasakan sesuatu yang baik, jeda sejenak, dan katakan dalam hati, Ya Allah, ini darimu, terima kasih. Coba rasakan getarannya di dalam hati, ketika kamu mengucapkan, Terima kasih ya Allah. Pilar kedua adalah syukur dengan lisan. Ini adalah tahap selanjutnya, yaitu mengucapkan pujian kepada Allah. Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan penuh penghayatan. Bukan sekadar ucapan di bibir, tapi ungkapan tulus dari hati yang meluap. Biasakan lisan kita basah dengan zikir dan pujian. Ceritakan nikmat Allah kepada orang lain, bukan untuk pamer, tapi untuk menularkan energi positif dan mengingatkan betapa baiknya Allah kepada kita. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Itu perintah Allah dalam surat Ad-Duha. Dan pilar ketiga, inilah yang paling mengagetkan dan sering kita abaikan, yaitu syukur dengan perbuatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Inilah level syukur tertinggi dan pembukti keimanan kita. Diberi nikmat sehat, gunakan fisik kita untuk beribadah, untuk sholat, untuk menolong sesama. Diberi nikmat harta, gunakan harta itu untuk sedekah, untuk zakat, untuk membahagiakan keluarga. Diberi nikmat ilmu, ajarkan ilmu itu, bagikan agar menjadi manfaat bagi banyak orang. Coba kita renungkan sejenak.
Berapa banyak nikmat yang kita gunakan justru untuk hal-hal yang tidak Allah sukai? Kita punya mata, tapi lebih sering dipakai untuk melihat hal yang haram daripada membaca Al-Quran. Kita punya lisan, tapi lebih sering dipakai untuk ghibah daripada berzikir. Inilah yang disebut kufur nikmat. Bukan berarti kita tidak mengakui Allah, tapi kita menggunakan pemberiannya untuk menentangnya. Inilah yang menghambat datangnya pertolongan dan tambahan nikmat dari Allah. Mari kita lihat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah raja terkaya, paling berkuasa, bisa bicara dengan binatang, mengendalikan jin dan angin, nikmat yang luar biasa. Apa yang beliau katakan ketika melihat singgasana Ratu Balkis pindah dalam sekejap mata? Beliau tidak berkata, "Wow, hebat sekali pasukanku," atau "Inilah hasil kekuasaanku." Tidak, beliau berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya?" Lihat, seorang nabi yang begitu dahsyat kekuasaannya pun melihat semua itu sebagai ujian syukur. Jadi rahasia sukses Islami yang mengagetkan itu adalah mengubah mindset kita. Jangan lagi mengejar dunia mati-matian sambil melupakan pemberi dunia. Tapi fokuslah untuk menyenangkan sang pemberi nikmat dengan cara bersyukur yang benar. Latih hati kita untuk selalu terhubung dengannya. Basahi lisan kita dengan pujian untuknya. Dan yang terpenting, gunakan setiap fasilitas yang Dia berikan di jalan yang Dia ridhoi. Mulai sekarang, yuk kita buat jurnal syukur. Setiap malam sebelum tidur, tulis minimal 5 hal yang kita syukuri hari itu. Hal-hal kecil saja. Alhamdulillah hari ini masih bisa makan, meskipun hanya dengan ikan asin. Alhamdulillah tadi di jalan selamat sampai tujuan. Alhamdulillah bisa ngobrol dan tertawa bersama keluarga. Lakukan ini secara konsisten selama 30 hari. Kalian akan kaget melihat betapa banyaknya nikmat yang sering kita lupakan. Otak kita akan terlatih untuk fokus pada hal-hal positif, bukan pada kekurangan. Dan ketika hati kita dipenuhi rasa syukur, energi kita akan menjadi positif, pintu-pintu kemudahan akan terbuka, dan solusi atas setiap masalah akan terasa lebih mudah ditemukan. Ingat, orang yang bersyukur adalah orang yang paling kaya, bukan karena hartanya banyak, tapi karena hatinya selalu merasa cukup dan bahagia dengan apa yang ada, sambil terus berikhtiar menjadi lebih baik. Syukur adalah magnet rezeki. Semakin kuat daya magnet syukur kita, semakin banyak nikmat yang akan Allah tarik ke dalam hidup kita. Percayalah sahabatku, ini bukan motivasi kosong, ini janji pasti dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi, kesimpulannya, jika kalian ingin sukses dunia dan akhirat, jika kalian ingin hidup penuh berkah, mulailah dari sekarang untuk mempraktikkan 3 pilar syukur. Syukur dengan hati, lisan, dan perbuatan. Jadikan syukur sebagai gaya hidup, bukan sekadar ucapan. Percayalah, ketika kita fokus mensyukuri apa yang kita miliki, Allah akan memberi kita hal-hal yang bahkan tidak pernah berani kita impikan. Rahasia yang tadinya tersembunyi, kini ada di depan mata. Tinggal kita yang memilih, mau mengamalkannya, atau tetap mengabaikannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pencerahan dan membawa perubahan positif dalam hidup kita semua. Mari kita sama-sama belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman atau keluarga kalian agar manfaatnya semakin luas. Dan tentunya subscribe channel Kang Herman ya sahabat, agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.